Oke guys, welcome to back my channel ya. Di sini saya mau membahas ya tentang suatu pekerjaan atau suatu kebiasaan orang yang bekerja. Mungkin tanpa kalian sadari ya, kita itu sebagai pekerja itu kerja apa dikerjain. Nah itu yang menjadi pertanyaan ya. Ketika awal ya kalian baru masuk di dunia pekerjaan itu kan di usia mungkin 18, ada juga sih yang cepat 17. Itu tujuan kalian apa? Kalau tujuan kalian hanya untuk apa? Hanya untuk mencari pengalaman atau mencari apa ya, ilmu, itu ya good sih, bagus. Cuman jangan lupa untuk apa ya, tujuan yang sebenarnya. Namanya orang bekerja itu kan tujuannya hanya satu, mencari uang ya. Nah ketika kalian di usia muda atau di usia produktif, itu pola pikir kalian seperti yang kalian lakukan sekarang itu sebenarnya salah. Karena kalau prinsipku sendiri itu, saya di usia muda sebagai orang produktif saya harus memikirkan tentang revenue atau pendapatan, itu yang utama. Karena banyak orang yang terbelubuk atau terperosok ya, terjaring oleh zona nyaman atau play zone ya. Namanya play zone itu bahaya banget, karena ketika kita udah nyaman di suatu tempat itu pasti kita lupa akan tujuan utama kita, yaitu revenue itu tadi. Jadi kalau aku saranku sendiri ya, ketika kita udah udah di usia produktif itu harusnya mencari revenue sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti menyesal di usia yang udah nggak produktif lagi ya. Misal aku ya, contohnya aku sendiri nih, ketika aku di usia 18 itu aku udah mulai mikir kayak gini. Oh ya, kalau kita misal cuman gaji 1,5 atau cuma 1,7 itu ya buat apa? Sedangkan aku bisa kok mencari pekerjaan yang gajinya itu 3,2, bahkan bisa UMK, itu bisa. Karena kebanyakan pabrik atau perusahaan yang bergaji UMR itu biasanya mencarinya itu orang yang produktif guys. Karena kenapa kok mencari orang yang produktif? Itu alasannya satu, kalau orang produktif itu bisa diandalkan ketika dia itu ibaratnya kan masih belum belum ada pengalaman ya, atau masih belum pernah bekerja, itu untuk diarahkannya itu mudah. Jadi nggak kebanyakan argumen atau nggak kebanyakan nggak kebanyakan bantah ya, istilah Jawanya nggak kebanyakan bantah. Jadi fake story atau perusahaan yang besar-besar itu merekrutnya itu di usia produktif itu tadi, 18 sampai 23 tahun. Nah untuk kenapa kok nggak merekrut yang yang usia-usia 25 ke atas ya? Karena mungkin mereka udah males berargumen ya, atau males ayel-ayelan ketika ketika operasional. Jadi ya memilih simpelnya aja sih. Kebanyakan HRD atau kebanyakan SPV itu lebih suka orang yang non graduate atau enggak pengalaman. Nah untuk yang kedua ya, kesalahan pekerja sekarang itu kebanyakan dia itu terlalu santai ya. Terlalu santai itu dalam hal, bukan dalam menjalankan operasional, tapi dalam hal ketika dia itu menerima gaji berapapun itu oke aja. Jadi nggak ada up atau nggak ada speed up ya. Speed up itu maksudnya itu peningkatan. Jadi orang itu cuman stuck di situ aja untuk revenue dan pengalaman, terus ilmu, itu jadi stuck di situ. Yaitu tadi bahayanya terkena zoning place atau zona nyaman ya. Zona nyamannya tempat itu ya, itu bahayanya.
Terus yang keempat itu kebanyakan orang kalau mau keluar kerja itu biasanya itu nggak baik-baik dalam hal misal ya, ketika aku keluar kerja itu, ketika aku udah banyak masalah atau udah males ya kerja di situ lagi, itu kayak tiba-tiba keluar gitu aja. Jadi disitulah apa ya, kejelekan kita yang menjadi senjata buat orang-orang untuk menerima kita susah, menerima kita itu yaitu tadi karena sekarang ya sistem perusahaan di Indonesia ini itu kayak akar, tahu akar enggak? Jadi kayak nyambung gini guys, nyambung. Jadi si perusahaan si A sama si B, misal ya ini misal Elsa Group sama Avilian Group gitu ya, itu sebenarnya itu bosnya si A sama bosnya perusahaan si B ini teman. Jadi ketika kalian misal bekerja di perusahaan si A terus keluarnya jelek, kamu ngelamar di perusahaan si B, itu kan pasti akan ada namanya itu kayak grup WhatsApp buat khusus bos di area kota. Jadi bos-bos itu misalnya anak ini gimana, anak ini katanya pengalaman di sini apa benar, terusan anaknya gimana gitu, pasti dicari tahu. Jadi pesan saya atau wejangan saya itu baiknya kalian kalau keluar itu baik-baik, dan jangan lupa ketika kalian bekerja di tempat yang mungkin bisa dibilang lumayan berinteraksi ya, atau lumayan berkelas, itu harus mempunyai surat referensi minimal surat referensi. Atau kalau nggak gitu mempunyai surat pengalaman kerja, tapi lebih ke surat referensi ya, karena surat referensi itu selain kita pernah bekerja dengan baik di perusahaan sebelumnya, itu kita itu mendapatkan referensi atau kayak istilahnya itu, misal kita melamar di perusahaan B gitu ya, kita pernah bekerja di perusahaan A, itu kita dapat referensi bahwa anak ini loh bagus, harus kayak mudah untuk diterimanya, itu mudah karena direferensikan oleh perusahaan si A. Ibaratnya itu kita dicap baik dan kita dicap kerjanya profesional, itu yang menjadi nilai plus di surat referensi. Nah, untuk contoh surat referensi itu banyak ya tergantung perusahaannya mau ngeluarin model gimana, tapi kalian ketika mendapatkan surat referensi, saya harap untuk dilaminating, jangan lupa ya untuk dilaminating, karena kalau nggak dilaminating ya percuma tuh kita nanti misal surat referensi kita rusak ya buat apa gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ketika kita dalam lingkungan kerja, sebenarnya itu dunia pekerjaan itu sempit ya. Dunia pekerjaan itu sempit dalam bidang apapun. Entah itu marketing ya, entah itu F&B, entah itu PNS, itu sempit. Karena kalau aku bilang sempit ya, aku kan pernah bekerja di F&B ya. Nah, itu ketika aku bekerja misal pindah kerja ya, atau dari resign di perusahaan si A terus bekerja di perusahaan si B, itu akan ketemu orang-orang yang pernah aku jumpai atau orang-orang yang pernah aku pernah aku diskusi. Jadi kayak, loh, kamu kan dulu kan pernah gini, kamu kerja di sini, iya mas gini gitu. Jadi kayak kita itu lebih care aja mendapatkan teman yang pernah kita jumpai. Jadi sempitnya itu dalam arti dimanapun kita berada, itu kita akan berjumpa orang yang pernah kita jumpai. Jadi
ya gitulah dunia pekerjaan. Terus pesan saya kalau bisa itu bekerjalah semaksimal mungkin dengan ilmu sebanyak mungkin. Terus jangan lupa untuk memulai suatu usaha atau suatu penerapan ilmu yang kalian peroleh itu dibuat usaha kecil-kecilan nggak apa-apa, yang penting nanti untuk kedepannya kalian bisa memanage ya atau mengatur ya, sehingga kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai orang yang sukses ya, dikatakan sukses itu bisa menerapkan ilmu di kerjaannya untuk membuat suatu lapangan pekerjaan. Jadi menerapkan ilmu di kerjaan sekarang untuk menerapkan jadi menerapkan ilmu di pekerjaannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah orang sukses. Oke, sampai di sini saja. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.